pagi Bapak Ibu jemaat terkasih, apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Nah, pagi ini sebelum kita beraktivitas lebih jauh, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Allah itu senantiasa baik bagi saya dan saudara. Namun sebelum kita beraktivitas lebih jauh, mari sama-sama kita belajar firman Tuhan. Dan namun sebelumnya kita berdoa dulu. Bapak di surga, pagi ini kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam yang boleh kami lalui. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan agar menjadi kekuatan dalam menjalani aktivitas sepanjang hari. Inilah doa Bapa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, saya ingin mengambil sebuah tema pada pagi hari ini adalah pribadi yang menolong. Saya ulangi sekali lagi, pribadi yang menolong. Saya mengambilnya dari Yohanes 14 ayat 16, isinya demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, di Alkitab kata penolong merujuk pada Roh Kudus. Istilah ini juga dapat diterjemahkan sebagai pendamping, pembela, atau penghibur. Roh Kudus adalah kekuatan Allah yang bekerja di dalam dan di sekitar orang percaya. Sehingga dia dimampukan diberikan kekuatan, bimbingan, dan penghiburan. Roh Kudus adalah pribadi yang senantiasa menolong anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus dapat melakukan apa saja di luar apa yang kita pikirkan. Dan kita tahu juga bahwa Roh Kudus itu sungguh-sungguh mengenal setiap pribadi-pribadi anak-anak Tuhan dan begitu dahsyat dan sangat berbeda dengan manusia. Dia memiliki kuasa dan dia senantiasa mau menolong. Berbeda dengan manusia Bapak Ibu jemaat terkasih. Kenapa? Manusia kadang-kadang mau menolong tapi kadang terbatas. Manusia mau menolong tapi kadang-kadang dia nggak punya kuasa, tidak punya kekuatan. Namun ada juga dia punya kuasa, punya kekuatan, tapi tidak mau menolong. Nah, namun di sini kita perlu garis bawahi, Roh Kudus memiliki kuasa, bahkan kuasa melebihi apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Bapak Ibu jemaat terkasih, Roh Kudus itu mau menolong kita dengan sukarela. Dia manis, dia lembut, nggak pernah melenceng. Sekalipun kita sedang berbuat yang tidak baik, mungkin tanpa sadar sikap perilaku kita mendukakan hati Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus adalah satu pribadi yang senantiasa menguatkan dan menasehati umatnya ketika kita sungguh-sungguh minta dari Roh Kudus. Kalau kita tidak minta, otomatis Roh Kudus juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu jemaat terkasih, dalam Roma 8 ayat 26 berkata, Roh Kudus di dalam kita berdoa kepada Bapa, ketika Roh Kudus berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pintu-pintu emas surga akan terbuka dan Bapa akan menjawab setiap doa kita. Wow, luar biasa. Berarti Roh Kudus ada satu pribadi Tritunggal Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Penting sekali kita ketika masuk dalam doa, kita minta hadirat Tuhan agar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara. Diawali dengan pujian, penyembahan, maka kita akan merasakan hadiratnya. Pemazmur katakan Allah hadir dalam setiap pujian dan penyembahan setiap anak-anak Tuhan yang percaya ketika kita ada dalam hadirat Roh Kudus. Kita berdoa, serahkan pada Roh Kudus, maka dia akan tahu apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara, apa pergumulan saya dan saudara, apa yang kita alami. Karena apa? Cuma Roh Kudus yang dapat melebihi apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Oleh sebab itu, jangan pernah membatasi kuasa Roh Kudus untuk berkarya dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam aktivitas sepanjang hari. Ampuni Bapa setiap dosa dan kesalahan kami. Inilah doa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.